Secret Lovers, Pantai Utara Jawa alias Pantura bukan hanya ruas jalan penghubung provinsi saja, tapi juga panggung bagi genre musik dangdut. Setiap ada pesta, dangdut jadi pilihan utama. Disinilah lahir banyak penyanyi dangdut berbakat. Lalu, bagaimana kisah sang biduan di balik panggung hiburan? Orang kalau dangdut kan gak jauh-jauh dari kayak gitu ya, yang nonton, yang nyawer. Tapi ada tuh misalkan deket-deketin, terus jogetnya itu resek, kena-kena kayak sengaja ngenain penyanyi kayak gitu. Dari panggung ke panggung, hajatan kampung, pesta pernikahan, biduan tampil maksimal. Apalagi bagi orang Pantura, rasanya kurang lengkap jika mengadakan acara besar tanpa mengundang orkes dangdut. Semakin ramai hiburannya, auto sukses acaranya. Tak hanya satu biduan saja, tapi bisa sampai 5 penyanyi yang tampil dalam satu panggung. Dewi Dedeu salah satunya, biduan Pantura asal Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Kalau aku dari kelas 2 SMP, itu kelas 2 SMP itu tahun 2012. Berarti sudah 14 tahun jadi penyanyi. Awalnya iseng aja, diajak tetangga tuh ada kayak latihan orkes gitu, terus diajakin. Terus nggak taunya, ya begitulah ya Mbak Eti. Perempuan kelahiran 1999 ini belajar olah vokal otodidak. Sering mengisi berbagai panggung, karirnya pun meningkat. Dalam satu hari, ia bisa mengisi hingga 2 acara berbeda. Paling kalau nggak ada sama sekali tuh kalau bulan puasa itu pun ada sih, ada kayak event-event Ramadan kayak gitu masih tetap ada. Apalagi kalau bulan Surah. udah tetap sekarang tuh banyak ya. Dulu tuh kalau bulan suro kan nggak ada hajatan, tapi kalau sekarang kan udah tetap ada hajatan, ada sedekah laut gitu, banyak event. Jadi kayaknya sepinya alhamdulillah jarang sih Kak. Sepinya bulan Ramadan tuh. Aksi biduan Pantura di atas panggung tak lepas dari saweran. Nominalnya pun beragam, dari 2.000, 5.000, 10.000, bahkan bisa sampai ratusan ribu rupiah. Saweran jadi bagian dari industri hiburan rakyat yang sudah ada sejak dulu, termasuk dalam pertunjukan tari tradisional seperti jaipong atau tayub. Dalam tim Orkes Pantura, hasil saweran tidak sepenuhnya milik biduan, tapi dibagi rata dengan tim lainnya. Ini tuh dibagi rata sama pemain, sama kru syuting, sama sound system, semuanya pokoknya dibagi rata. Kan kalau di sini kan kita udah tim, iya kerja bareng, jadi semuanya dapat. Nominal uang hasil sawer dalam satu kali manggung tak bisa dipastikan jumlahnya. Sedikitnya para biduan bisa mengantongi Rp250.000 per orang. Iya beda-beda. Kadang banyak banget. Kadang juga dikit, kadang nggak ada. Dapat berapa ya? 1 juta lebih. 2 juta pernah per orang. Meski terdengar menggiurkan dari segi pendapatan, nyatanya bukanlah hal yang mudah. Saat manggung, perempuan berusia 27 tahun ini pernah mengalami pengalaman tak menyenangkan. Seperti tindakan kekerasan dari penonton yang tak dikenal. Belum lagi jika suasana mendadak rusuh. Terus pernah juga yang nonton tuh sampai meninggal di lokasi gara-gara tawuran. Kan biasanya kan ada tawuran nih kalau hajatan. Iya nggak Mbak? Iya. Kayak gitu ada orkes terus pada joget, tawuran dipukul pakai batu. Gede banget. Dalam satu kali manggung, honornya disesuaikan dengan durasi penampilan dan konsep acaranya. Rata-rata masing-masing biduan mendapatkan bayaran mulai dari 1 hingga 3 juta rupiah untuk satu kali manggung. Terus gak ada beban, kayak misalkan nyanyi itu kan pekerjaan yang berangkat, nyanyi, pulang langsung dapat bayaran.
kantor gitu kan harus nunggu 1 bulan kayak gitu. Selain Dewi Dedeu, Dian Roni pun sudah eksis di panggung Pantura sejak berusia 15 tahun. Dari ketidaksengajaan, perempuan asal Pemalang ini terjun ke dunia panggung hiburan. Bermula dari kebiasaan bernyanyi di rumah hingga suaranya terdengar oleh tetangga yang merupakan pemain organ tunggal. Dari situlah Dian diajak latihan dan mulai tampil sebagai penyanyi. Menjadi seorang biduan bukan perkara mudah. Selain harus memiliki kemampuan vokal yang mumpuni, mereka juga dituntut piawai berjoget agar menarik perhatian dan menghidupkan suasana di depan penonton. Pasti dong, awalnya nggak bisa. Jangankan joget, kayak kaki tuh digerakin aja kayak kaku banget. Itu jangankan joget, berdiri aja kayak gemeter cuma panggung lah. Perlakuan tak menyenangkan dari penonton bukan hal yang asing bagi Dian. Namun di atas panggung, profesionalitas tetap menjadi pegangan. Mengendalikan suasana tanpa kehilangan fokus bernyanyi. Meski tidak semua penonton bersikap sama, waspada tetap penting agar situasi tetap aman. Pasti ada tuh misalkan deket-deketin terus jogetnya itu resek, kena kayak sengaja ngenain penyanyi kayak gitu. Oke, jadi kayak ya salah satu kurang mengenakan. Iya. Berbeda dengan Nana Singgat, ia lebih sering mengalami kesulitan ketika mempersiapkan diri sebelum pentas dimulai. Apalagi seorang biduan harus menguasai beragam lagu untuk memenuhi permintaan penonton. Meski sudah lebih dari 10 tahun berkarir, ia tetap terus belajar dari para senior, terutama dalam memahami lagu-lagu populer yang paling sering di-request. Ya, kemampuan memenuhi permintaan lagu dari penonton menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan seorang biduan di atas panggung Secret Lovers. Dari kesulitan tuh kalau misalkan kayak gini ya, misalkan kalau live langsung diminta lagu, ini harus bisa. Kalau penyanyi awal kan lagunya terbatas ya gitu, paling kayak gitu aja. Selain itu, ada juga tuntutan dari pihak penyelenggara acara. Seorang penyanyi baru bisa dikatakan sukses jika menghadirkan suasana panggung yang meriah dan pecah. Juga soalnya kan kita harus mengikuti misalkan trennya sekarang itu apa sih gitu. Soalnya sekarang kan ada ngikutin trennya dari TikTok. Jadi main yang viral-viral. Betul, iya. Gitu. Tapi jangan lupa lagu-lagu yang lama gitu. Kalau lama harus dihafal. Bukan hanya mengutamakan kualitas vokal dan aksi panggung, penampilan pun tak kalah penting. Menariknya, tak banyak yang tahu kalau mereka membawa penata rambut pribadi untuk menunjang penampilan loh. Biasanya, satu penata rambut bisa menangani hingga 5 biduan dengan biaya patungan dari masing-masing penyanyi. Saking pentingnya penampilan, setiap selesai membawakan satu lagu, mereka langsung mengganti gaya rambutnya. Tak heran, model rambut tampak berbeda di setiap penampilan. Jauh sebelum Pantura dikenal karena biduan dangdutnya, daerah seperti Indramayu dan Cirebon sudah lebih dulu eksis dengan seni pertunjukan rakyat. Mulai dari tarling yang khas, dangdut klasik, hingga orkes Melayu yang menghidupkan panggung-panggung hiburan lokal. Nah, era 80 dan 90-an, musik dangdut semakin mengakar, populer, dan menjangkau masyarakat dari kelas bawah sampai menengah. Dari situlah konsep organ tunggal mulai berkembang dengan sosok penyanyi perempuan atau biduan sebagai pusat perhatian.